kami akan menyampaikan lengkap dan tentu dalam perkara dugaan penerima hadiah atau janji dan gratifikasi terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Dalam perkara tersebut, KPK telah menyampaikan bahwa ada 2 orang tersangka, antara lain pertama adalah RL, swasta, Direktur PT TBP. Yang kedua adalah LE, Gubernur Papua periode 2013-2018 dan periode 2018-2023. Gubernur Papua Lukas NMB akhirnya resmi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan tersangka kasus gratifikasi itu terjadi saat dirinya sedang makan siang yang lokasinya tidak jauh dari markas Brimob Polda Papua, Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo. Iya betul, Lukas NMB ditangkap saat makan siang di Kota Raja, dekat Makobrimob seperti yang dilansir dari Tempo Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023. Pasca penangkapan, sejumlah massa pendukung Lukas sempat membuat kerusuhan di depan Makobrimob Kota Raja Pola Papua. Mereka tampak melempari batu saat mengetahui Gubernur Papua ditangkap dan langsung dibawa ke Jakarta. Lantas, apakah prosedur penangkapan tersangka Lukas sudah sesuai dengan aturan hukum yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP? Berikut penjelasannya. Pasal 1 Angka 20 KUHP mendefinisikan, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur UU terkait. Adapun syarat penangkapan tersangka atau terdakwa, lalu diatur dalam pasal 17 KUHP yang menyatakan, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindakan pidana berdasarkan permulaan yang cukup. Frasa permulaan bukti yang cukup ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Tafsir ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PU12 2014 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sementara pihak yang berwenang melakukan penangkapan tersangka, menurut pasal 16 KUHP dapat dilakukan oleh penyidik, penyelidik atas perintah penyidik, dan penyidik pembantu. Proses penangkapan tersangka, seperti tertuang dalam pasal 18 ayat 1 KUHP bisa dilakukan paling lama 1 hari. Dalam perkara dugaan gratifikasi pada proyek di Papua, Lukas terjerat kasus korupsi. Pun dia juga ditengarai terlibat dalam sejumlah transaksi mencurigakan pada rekening pribadi dan keluarganya. Pihak PPATK menemukan aliran dana mencurigakan mencapai ratusan miliar rupiah. Atas temuan tersebut, KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah pada tanggal 5 September tahun 2022 silam. Alih-alih kooperatif menjalani pemeriksaan, Lukas kerap kali mangkir dari panggilan KPK. Puncaknya pada awal Januari tahun 2023 ini dia ditangkap paksa saat makan siang. Dalam penangkapan tersangka ini, Ketua KPK Firly Bahuri menceritakan kronologi penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB pada Selasa kemarin, tanggal 10 Januari tahun 2023. Lukas ditangkap saat hendak berpergian ke distrik Mamit, Kabupaten Tolikara, Papua. Firly mengatakan penangkapan tersebut bermula pada tanggal 10 Januari tahun 2023 lalu pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Ia menyebut tim penyidik mendapatkan informasi Lukas hendak mengadakan perjalanan udara. Setelah diamankan, Firly mengatakan Lukas kemudian dibawa ke Makobrimob Polda Papua. Ia menyebut tim penyidik sempat melakukan pemeriksaan awal terhadap politikus Partai Demokrat tersebut. Selain itu, Firly Bahuri menyebut tim penyidik mendapat informasi Lukas hendak melarikan diri. Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK mengamati gerak-gerik Lukas selama beberapa waktu terakhir. Firly mengatakan penangkapan tersebut didasari sikap tak kooperatif Lukas selama proses penyidikan kasus yang menjeratnya. Ia menyinggung Lukas yang meresmikan sejumlah proyek di Papua tapi mangkir dari pemeriksaan tim penyidik. Diketahui,
Lukas NMB terjerat kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua. Pada Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023 lalu, KPK mengumumkan tersangka pemberi suap kepada Lukas, yaitu pemilik PT Tabi Bangun Papua. Lukas disebut menerima uang 1 miliar rupiah agar memenangkan PT Tabi Bangun Papua. Selain itu, Lukas bersama sejumlah pejabat lainnya diduga menerima fee 14% dari nilai proyek setelah dilakukan pemotongan pajak. Proyek tersebut adalah 3 buah proyek pembangunan infrastruktur jangka panjang di Papua senilai 41 miliar rupiah. Selain soal suap, KPK juga disebut menelusuri aliran dana mencurigakan pada rekening milik Lukas dan keluarganya. Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah menemukan sejumlah transaksi janggal dalam rekening Lukas dan keluarganya, di antaranya transaksi sebesar 500 miliar rupiah ke rekening kasino di Singapura. Sebelumnya KPK kesulitan memeriksa Lukas NMB sebagai tersangka. Pasalnya, dia selalu mangkir dalam 2 panggilan sebelumnya dengan alasan sakit. Lukas bahkan sempat mengajukan permohonan untuk berobat ke Singapura. Ketua KPK Firly Bahuri sempat memimpin tim penyidik KPK dan tim dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap Lukas pada November tahun 2022. Hasilnya, Lukas disebut tak bisa menjalani pemeriksaan. Setelah itu, Lukas NMB kembali mengajukan izin untuk berobat ke luar negeri. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan pihaknya telah memberikan sejumlah opsi kepada Lukas. Opsi pertama, dia harus menjalani pemeriksaan di rumah sakit di Jakarta terlebih dahulu untuk memastikan apakah dia memang harus menjalani perawatan di luar negeri. Opsi kedua, Lukas harus menjalani penahanan terlebih dahulu sebelum nantinya berobat dalam kawalan tim dari KPK.